Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya, per tanggal 26, 27, 28. Artinya, readingan saya ini bisa dikatakan dimulai hari Minggu, hari Senin, sampai batas waktu hari Selasa ya, kira-kira seperti itu sobat. Dan kali ini, readingan saya di 3 hari ke depan itu saya akan memberi tema ya, nantinya apa yang akan terrealisasikan ya. Sekali lagi temanya, apa yang akan terrealisasikan di dalam kehidupan kalian ya. Dalam arti terrealisasikan itu kan bisa diartikan apa nantinya yang akan bisa terpenuhi ataupun yang akan, kita dapatkan ataupun yang akan kita penuhi ya. Contoh ketika mungkin asmara kalian kurang baik itu semoga akan bisa terrealisasikan, artinya akan bisa terpenuhi, berjalan dengan baik, dengan stabil ya. Begitu juga tentang pekerjaan, kesehatan ya, keuangan dan lain-lain. Intinya di situ sobat ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Untuk poin selanjutnya tetap saya selalu mengatakan, semua upload saya, readingan terbaru saya bersifat prediksi, bersifat terawang ya, dan juga, yang paling penting yang harus difahami yaitu bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu meluas ya, mengacak ya, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas kali ini yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah ya. Kita aminkan saja karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, tetap saya selalu mengatakan, ya jangan kecewa ya, jangan bersedih ya. Karena apa? Ya ini kan bersifat meluas, bersifat umum ya. Jadi, ketika saya tidak tahu nama kalian dan lain-lain ya, ya itu kan nantinya apa ya, bisa dikatakan ya kalian harap memaklumi saja ketika tidak ada tepat ya. Ketika kalian ingin jawaban, kepastian ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat. Dengan secara privat itu saya mengetahui nama kalian, zodiak dan lain-lain, dan itulah yang akan bisa saya tembak, dengan sasaran, kan seperti itu sobat ya. Iya ya, sekali lagi untuk yang poin yang terakhir sobat ya, apa ya, bisa dikatakan sempatlah admin saya itu, ada membaca beberapa komentar ya, katanya bilang, ya mungkin saya anggap oknum ataupun haters ya, gitu loh ya. Ada yang bilang, istilahnya itu pembacaan tarot saya ini tidak cocok ya, pembacaan tarot ini tidak sesuai dengan, gambarnya ya, dengan gambarnya. Maksud saya sudah bisa memahami gitu loh, ketika, si oknum itu ataupun haters itu ya, yang mengatakan bahwa pembacaan kartu tarot saya itu tidak sesuai dengan gambar lah, intinya seperti itulah. Mungkin kalau sahabat, yang sudah bergabung lama ya di channel Ruang Batin itu pasti mengerti gitu loh. Dalam arti begini ya, ketika saya membacakan kartu tarot memang saya kombinasikan dengan 2 cara ataupun dengan 2 metode, kan seperti itu ya. Kemungkinan besar ya ini mungkin ya, kalau di channel lain, di pembacaan tarot lain mungkin hanya berdasarkan gambar dan sesuai dengan, buku, kan seperti itu ya. Karena semua tarot itu pasti ada pelajarannya, pasti ada bukunya, kan seperti itu ya. Tapi kalau saya kan, saya kombinasikan kedua-duanya gitu loh. Dalam arti, ya saya itu tidak apa ya, tidak hanya melihat dengan gambarnya saja gitu loh, tetapi saya kombinasikan dengan, energi yang sudah tertangkap, energi yang sudah masuk di, istilahnya itu di batin saya ataupun di hati saya. Nah itulah yang akan saya ungkapkan, kan seperti itu ya. Maksud saya begini ya, ketika, kalian itu mengatakan, kok pembacaannya tidak sesuai ya, dalam arti simbol ya, simbol ataupun gambar kok tidak sesuai yang saya bacakan. Ya menurut saya ataupun menurut hemat saya, ya kalian itu jangan berkomentar ya. Kalau kalian suka, ya silakan ditonton, nggak suka ya di-skip aja ataupun silakan keluar dari channel Ruang Batin. Kan seperti itu, biar tidak, membuat kegaduhan ya. Kan seperti itu sobat ya, itu, saya rasa akan lebih baik ya, ataupun mungkin akan lebih tenang buat kalian ya, khususnya para oknum, para haters, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, mungkin yang sudah lama bergabung pasti tahulah bahwa saya itu memang saya kombinasikan, bahwa saya itu tidak harus, membaca, tidak harus
mengerti melalui, lambang ataupun melalui gambar ini nantinya seperti apa. Saya tidak seperti itu gitu loh, ya. Yang jelas nanti apapun yang saya, informasikan, apapun yang sudah saya, beritakan itu tinggal kalian sendiri yang merasakan, kan seperti itu, yang mencocokkan ya. Apakah memang yang saya katakan itu banyak betulnya atau banyak salahnya, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi, ya tidak bisa dijadikan patokan ketika muncul misalkan gambar ini ya, Wheel of Fortune ya. Nah, terus saya membaca berdasarkan bukunya. Ya saya rasa mungkin apa ya, istilahnya itu kreativitas seseorang ataupun, pemahaman seseorang itu kan berbeda-beda. Nah, kan seperti itu, ada yang menggunakan pure ataupun murni ya, seperti lambang ini ya, terus disesuaikan dengan bukunya. Kan ada yang seperti itu, ada yang menangkapnya itu, sesuai dengan kemampuan energi rasa ya, ataupun olah dalam hal kespiritualannya, kan seperti itu. Nah, ya. Jadi, saya rasa sudah jelas ya, yang jelas intinya ya cukup dirasakan saja, apakah pembacaan ini banyak betulnya ataukah banyak salahnya ya. Jadi jangan berkomentar, istilahnya itu kok tidak sesuai lambangnya, padahal di buku kalau Well of Fortune itu misalkan kata-katanya seperti ini, tapi, saya ya sebagai istilahnya kreator ya ataupun sebagai sang sang pemberi informasi kok beda. Nah, berarti kalian tidak memahami, makanya itu sekali lagi saya mengatakan ya nggak usah komen yang macam-macam, kan seperti itu. Cukup, dilihat, cukup didengarkan dan dirasakan. Ketika itu, tidak cocok ya silakan, kalian skip saja gitu loh ya. Daripada kalian marah, daripada kalian berkomentar yang, membuat suasana, tidak nyaman, kan seperti itu. Intinya di situ sobat ya, kalau suka ya tonton terus, nggak suka skip saja, kan seperti itu. Saya yakin, semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya, terutama, para, istilahnya para follower ya, ataupun para netizen yang sudah lama mengikuti channel Ruang Batin ini pasti sudah memahami ya. Maksud saya memahami bagaimana metode tentang pembacaan saya di kartu tarot. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Jadi semoga tidak terjadi salah paham lagi ya. Kalau kalian mengatakan, harus sama seperti seperti logo ini, terus harus sama seperti apa yang ada di bukunya, silakan kalau kalian tidak suka ya silakan tonton channel lain ya, kan seperti itu, gitu loh. Jadi tidak bisa seseorang itu dipaksakan harus sama gitu loh, itu namanya tidak kreatif, kan seperti itu. Saya tahu siapa hatersnya, saya tahu siapa oknumnya ya, yang jelas, eee, bukan istilahnya itu bukan seorang penonton, tapi dia punya channel, itu ya. Insya Allah saya tidak akan bisa dibohongi kan seperti itu. Karena sudah saya lihat ya baik secara, kepekaan batin ya. Oke sobat ya mungkin itu dulu, semoga apapun penjelasan saya dari awal sampai yang barusan ini semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi ketika menonton channel saya ya harap jangan di-skip ya, agar tidak terjadi salah paham dan agar, kita semua ataupun kalian mendapatkan suatu informasi-informasi terbaru. Itu tadi, ketika mungkin, nanti munculnya kurang baik, nah kan kita kan juga lumayan diuntungkan kita supaya bisa lebih waspada lagi, kan seperti itu intinya. Ya sobat ya, next lanjut setelah zodiak Pisces kita lihat zodiak apakah, cuman saya tarik dulu energinya. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Taurus ya. Ini akan kita tarik energinya, akan saya bacakan energinya. Taurus.
Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Sekarang langsung saja kita buka untuk asmara dulu, Taurus. Asmara kalian ada 6 of cup ya, kartu pertama kalian melambangkan 6 cup, tuh cup-nya ada isinya sama seseorang memberikan hadiah ke orang lainnya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Chariot. Ini seseorang, ada satu orang depannya ada singa hitam sama putih ya. Nah, kalau saya tangkap energinya ya untuk Taurus, untuk asmara, di sini ada 6 cup. Ini ya dia Taurus harap berhati-hati sekali sama orang-orang toksik ya. Gitu loh. Banyak orang-orang yang akan memanfaatkan kalian saja. Jadi harap berhati-hati ya. Apalagi hubungan asmara kalian mungkin lebih-lebih untuk yang masih PDKT ataupun berpacaran, awas berhati-hati. Mungkin dia akan senang senang sama harta kalian saja, tidak istilahnya itu tidak menyayangi kalian, kan seperti itu ya. Kalau secara umum sih di sini kelihatannya ya memang bagus sih ya, kelihatannya mungkin akan ada beberapa kabar gembira, akan ada beberapa kabar baik dan itu justru kalian yang mau memberikan suatu hadiah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi intinya memang kabar baik juga di sini ya. Jadi kepositifan, cuman harap berhati-hati ya orang-orang toksik ya, di sekitar kalian yang berusaha untuk menghancurkan asmara kalian, membuat asmara kalian banyak problem, harap berhati-hati. Karena di sini saya menangkap adanya suatu energi Chariot ya, artinya kalau saya sikapi secara terang juga ya, apa, Chariot ini mengartikan kalian ada suatu masalah dan kalian di sini jangan bimbang, jangan ragu, ambil keputusan ya. Ketika kalian mau mempertahankan ya, mau nggak mau semua pasti ada konsekuensinya ya. Mungkin itu akan berat bagi kalian ya, tidak masalah, yang penting itu akan bertahan ya. Bisa saja itu akan ringan bagi kalian, tetapi kalian akan kandas. Kan kira-kira seperti itu ya. Cuman di sini kalau masalah kandas sih tidak ya, cuman hanya apa terjadi istilahnya itu kalian harus bisa memilih ya. Dengan adanya suatu masalah, pilih salah satu solusinya ya. Agar sama-sama tenang, pasangan kalian tenang, kalian sendiri juga tenang. Kan ini di situ. Agar tidak ada konflik lagi, tidak ada problem lagi. Ininya di situ sobat ya. Jadi di sini jelas The Chariot buang rasa was-was, buang rasa bimbang ketika itu ada masalah. Ambil salah satu apa ya? Ambil salah satu solusi, jangan dua-duanya ya, agar bisa bagus ya. Untuk masalah asmara di sini kelihatannya akan terrealisasikan ya, akan terpenuhi dan itu akan membuat stabil lagi, akan membuat kepositifan lagi, kebahagiaan lagi, keharmonisan lagi. Intinya yang positif-positif itu kelihatannya akan terrealisasikan atau akan terpenuhi. Ini selamat ya untuk zodiak Taurus. Asalkan satu ya tadi ya, jangan adanya suatu rasa bimbang. Apapun masalah, pilih salah satu dan selesaikan. Di sini kelihatannya akan bagus ya. Oke, kita lihat untuk pekerjaan. Di sini ada King of Pentacles, prajurit naik kuda sedang membawa koin. Konfirmasi sama kartu Ace of Cup, ini bagus ya. Tangan keluar dari awan memegang cup, itu atasnya seperti ada merpati masuk ya, mau masuk ya. Ini kalau kita tangkap energi Taurus ini kelihatannya King of Pentacles, kelihatannya Taurus lagi sedang aman, lagi sedang baik-baik saja ya. Tidak ada suatu kendala ataupun konflik ataupun problem yang sampai mengkhawatirkan ya, sampai panas. Kelihatannya tidak ada seperti itu. Yang jelas di sini adanya suatu kesenangan ya, gitu loh. Adanya suatu keberuntungan yang meliputi di pekerjaan kalian. Apapun itu ya, mungkin yang kemarin-kemarin atau dulu-dulu ya kalian merasakan kok seperti ini, banyak hambatan, banyak senjata, tiba-tiba kok lancar. Nah, itu syukuri saja karena saya menangkap energi di sini energi bagus, energi yang istilahnya membuat kalian senang. Adanya suatu pencapaian target, bisa saja seperti itu. Karena di sini terkonfirmasi sama kartu Ace of Cup gitu loh ya. Dalam arti kalian akan juga di sini akan diuntungkan dengan berbagai pekerjaan kalian. Ketika kalian mengalami kesulitan ya itu akan mudah ya. Mengalami sulit penjualan mungkin akan laku. Kan kira-kira seperti itu ya. Intinya pengejaran intinya gini, apapun itu ya impian kalian, pengejaran target, pengejaran kesuksesan insya Allah akan bisa terrealisasikan karena kedua kartu pendukung kalian ini cukup bagus ya. King of Pentacles sama Ace of Cup artinya suatu keberuntungan yang meliputi kalian di faktor pekerjaan ya. Kita lihat keuangan. Di sini ada Ace of Pack ya. Maaf bukan Ace of, di sini ada Pack of Cup ya, Pack of Cup. Seseorang memegang cup sama dalamnya ada ikan. Terus di sini ada 7 cup ya, seseorang memandang 7 cup di atas awan ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Taurus masalah keuangan, di sini kelihatannya Taurus benar-benar berfokus ya, benar-benar mau meneliti ulang ya.
istilahnya tuh, uang saya itu tinggal berapa, intinya seperti itu ya. Intinya kalian itu mau meneliti ulang, terus kalian itu juga mau istilahnya tuh sangat berhati-hati sekali ya, sangat berfokus sekali, sangat menjaga sekali bagaimana pengeluaran saya sama pemasukan, apakah lebih besar, pengeluaran daripada pemasukan. Nah, kira-kira seperti itu yang saya tangkap. Intinya di sini kalian adanya istilahnya adanya penjagaan, adanya, konsentrasi ya, kalian tidak mau menyia-nyiakan uang kalian. Mungkin kalian di sini sudah tahu, sudah paham bahwa mungkin keuangan kalian lagi ngepres ya, sehingga di sini kalian ada yang satu meneliti ulang itu tadi. Ketika saya mau beli, saya mau meneliti dulu ya, istilahnya uang saya itu tinggal berapa, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi bagus ya energinya. Kalau masalah keuangan di sini kelihatannya ngepres ya, zodiak Taurus ya, segi keuangan. Terus dikonfirmasi sama 7 cup ya. Di sini melambangkan suatu impian ya, suatu angan-angan yang tinggi, di mana ketika mungkin kalian adanya cadangan keuangan ya, adanya pemasukan keuangan. Di sini kelihatannya kalian menginginkan adanya suatu pembelanjaan gitu loh ya. Mau belanja ini, mau belanja itu, beli ini, beli itu, membayar ini, membayar itu ya. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini adanya rasa apa ya, kayak, adanya suatu rasa impian ya, bisa dikatakan hayalan ataupun, imajinasi ya di sini, karena orang ini memandang kap di atas awan, yaitu tadi ya, adanya suatu imajinasi. Saya rasa ya boleh orang istilahnya punya cita-cita, tapi jangan apa ya, terlalu berhayal yang terlalu tinggi, jangan seperti itu, nanti akan, jatuh, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas ya di sini, kelihatannya keuangan Taurus 3 hari ke depan saya merasakan ya tidak terlalu minus, tidak terlalu zong, hanya saja apa ya, posisinya itu stabil, cuma nipis gitu loh ya. Jadi harap dikondisikan ya. Ini betul ini. Kalau saya tangkap adanya suatu kartu Pack of Cup ini betul, artinya apa ya, itu tadi, kalian, lagi meneliti ya, lagi sangat berhati-hati sekali, lagi mengecek lagi seberapa ada uang simpanan saya, seberapa banyak uang simpanan saya tidak mau terlalu berlebih-lebihan. Nah itu memang bagus ya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan mendeteksi ketiganya. Oke, Taurus ya, harap berhati-hati ya. Kalau di pekerjaan kali ini kalian aman dan, kelihatannya akan terrealisasikan ya. Kalian cuman dihadapkan di masalah keuangan. Masih banyak ganjalan, masih banyak orang toksik yang berusaha untuk menutup energi. Ini saya menangkap adanya beberapa Taurus yang sudah terkunci energinya sehingga mengalami kesulitan, mengalami banyak hambatan sehingga hanya sekedar imajinasi, hanya sekedar angan-angan, tapi itu tidak akan terlaksana. Itu tadi adanya suatu penguncian, ini itu harus dinetralkan agar bisa lancar ya. Kalau di faktor asmara masih cukup bagus, kelihatannya juga akan terrealisasikan, akan bagus juga. Cuman ingat di masalah keuangan pekerjaan apalagi mantap ya, akan bisa terrealisasikan. Oke sobat ya, mungkin itu dulu dari saya ya, semoga manfaat. Apapun itu, pembacaan saya, ketika itu baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika muncul kurang baik ya jangan ditakuti ya. Karena masalah itu bukan untuk kita takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada lagi, lebih berhasil, lebih sukses, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dari saya ya sobat, informasi ataupun berita, intinya kan saya kembalikan sama kalian. Percaya tidak percaya karena kalian sendiri yang, yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Saya kembalikan sama kalian apapun informasi dari saya. Tetap saya selalu mengatakan ketika kalian mengalami adanya keganjilan ya, kalian mengetahui, merasakan, jangan diabaikan ya, segera dikuatkan, tidak ada salahnya kuatkan secara doa dan ikhtiar sebelum itu mengakar. Ketika itu mengakar akan membuat hambatan yang sangat sulit, semakin kita minus, semakin kita terpuruk sobat ya. Kenapa saya mengatakan seperti seperti itu? Karena sudah banyak yang konsultasi memang adanya seperti itu. Ketika dibiarkan akan, semakin mengunci dan banyak hambatan, tertembak di satu titik ya, nanti akan merambat, bisa kesehatan, bisa keuangan, itu nanti memang seperti itu pengaruhnya. Karena, ulah dari oknum-oknum ataupun orang-orang yang jahat sama kita. Karena kan jelas, seseorang itu ketika ingin mengalami perubahan nasib menuju baik ya, menuju kepositifan, ya kita harus apa, kita harus, merubah nasib kita sendiri dengan cara yaitu tadi, jangan lupa berdoa dan ikhtiar. Karena nasib seseorang itu jelas
Tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Oke sobat ya, mungkin itu dulu dari saya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.